Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau telah memelihara kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Bapa. Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu di dalam ibadah. Kami memiliki kebutuhan yang berbeda. Kami memiliki suasana hati yang berbeda. Mohon Tuhan kuduskan kami. Biarlah di dalam waktu yang singkat ini, kami bersama-sama mengarahkan hati kami, pikiran kami kepadamu, agar kami bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga firman itu menuntun langkah kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami bertumbuh di hadapan-Mu, semakin dalam mengenal Engkau. Ini doa kami Bapa, kuduskan hati kami, kuasai ruangan ini, tolong kami yang ada di gereja, tolong juga saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan menuntun dan memberikan kami kekuatan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama pada pagi hari ini belajar firman Tuhan yang terambil perenungan berseri dari kitab Ibrani. Kita sampai di Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan sama-sama membaca. Saya rindu Bapak Ibu kita sama-sama membacanya dari bagian ini. Saya membaca ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari ayat yang ke-9 kita sama-sama perhatikan. Saya akan membaca ayat yang ke-9, saudara membaca ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian mengenai kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Bersama-sama katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Sebab Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri dengan segala bantahan. Karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya, ia tidak berubah-ubah kepada para pewaris janji itu. Ia menjamin dengan sumpah, supaya melalui dan dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat, berpegang kepada pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini kita akan belajar tentang jangkar bagi jiwa kita. Nah Saudara, setiap kita tahu ya, mungkin samar-samar apa itu jangkar Saudara. Ini adalah bentuk jangkar. Jangkar itu adalah hal yang sangat penting untuk sebuah keamanan, atau bagaimana ya, jangkar itu sebuah alat yang penting yang digunakan Saudara untuk menambatkan kapal pada dasar perairan, entah itu danau
ataupun sungai, ataupun di laut. Tujuannya jangkar ini, saudara-saudara, berfungsi agar kapal itu tidak bergeser dari tempatnya karena arus atau gelombang. Jadi kalau saudara pernah naik perahu atau kapal, jadi ketika kapal itu berhenti, diturunkanlah jangkar itu, saudara, dengan satu tujuan, supaya kapal itu dapat bersandar dengan baik. Kalaupun ada gelombang, tidak jauh ya, mungkin oleng sedikit ya, goyang sedikit, tetapi kapal itu orang-orang yang bisa naik turun kapal dan bisa menurunkan barang dan sebagainya. Itu adalah jangkar, saudara. Nah, saudara, ketika kita mengingat kembali beberapa minggu ini, saudara, kita setelah belajar dari kitab Ibrani pasal 1, hari ini kita sampai ke pasal yang ke-6, kita dapat melihat bersama-sama bagaimana surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi. Mereka itu mengenal kitab suci, mereka mengaku percaya kepada Kristus, tetapi di antara mereka ada yang meninggalkan iman mereka dengan bermacam-macam alasan, mungkin tekanan, mungkin juga saudara-saudara pada saat itu ada ajaran sesat yang membuat mereka kembali kepada ajaran lama, kepada pemahaman mereka yang lama, yaitu tentang Yudaisme. Nah, sekarang saudara-saudara, penulis kitab Ibrani ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah juru selamat, Mesias yang mereka nanti-nantikan. Sehingga di dalam beberapa minggu yang sudah kita lewati, penulis Ibrani itu membandingkan, saudara, bahwa Kristus itu lebih tinggi dari malaikat. Kristus itu lebih tinggi dari Musa, walaupun Musa adalah pemimpin yang sangat besar dan berpengaruh, sangat disegani dan sangat dihormati. Kemudian Kristus itu lebih tinggi dari imam-imam yang ada di perjanjian lama, khususnya Imam Harun pada waktu itu yang sangat terkenal. Sehingga saudara-saudara, Yesus Kristus adalah imam besar yang sejati. Itu dasar orang Kristen menaruh pengharapannya atau pengharapan kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan satu kesimpulan, penulis Ibrani memberitahukan kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu walaupun ada yang undur, separuh undur, tetapi masih ada yang setia, masih ada yang beribadah, masih ada yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini penulis Ibrani memberitahukan bahwa Kristus lebih tinggi dari malaikat. Kristus lebih tinggi dari Musa. Kristus lebih tinggi dari Harun. Kemudian dengan satu tujuan bahwa orang Kristen memiliki satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita melihat orang-orang di dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini, saudara. Orang yang masih percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang masih setia ikut Tuhan, orang yang masih separuh tidak undur dari Tuhan, penulis Ibrani memberikan penekanan di sini seperti ini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai pada akhir. Agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kepastian mewarisi janji-janji itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang Kristen yang tersisa ditekankan, kamu harus lebih bersungguh-sungguh. Kamu harus lebih tidak menjadi orang Kristen yang lamban, tetapi bersungguh-sungguh berpaut kepada Allah. Nah, saudara, ada 3 hal yang bisa kita lihat pada pagi hari ini tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada janji Allah, Yesus jangkar bagi jiwa kita. Kemudian dikatakan perintis, ada perintis dan imam besar yang kekal. 3 hal ini kita akan lihat bersama-sama tentang janji Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana orang Kristen diminta supaya mereka bersungguh-sungguh bertekun kepada Allah karena ada janji keselamatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, saya sudah jelaskan tadi, ketika Allah dikatakan memberikan janjinya kepada Abraham.
ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah, ini orang-orang Kristen pada saat itu mereka sangat tahu firman Tuhan, mereka tahu Taurat, mereka kenal siapa itu Abraham. Sehingga saudara-saudara, penulis kitab Ibrani ini mengajak mereka memikirkan kembali tentang Abraham. Apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan dan keluarga Abraham. Nah, saudara, berbicara tentang saudara-saudara kuatnya ikatan suatu sumpah. Biasanya saudara-saudara, kalau orang bersumpah, sedikit saya menjelaskan tentang sumpah. Kalau orang mendapatkan jabatan, misalnya jabatan sebagai hakim di pengadilan begitu ya, dia disumpah sebelum jalankan tugasnya sebagai seorang hakim, disumpah di hadapan banyak orang, dan kalau dia beragama Kristen, sumpah itu ada di atas kepalanya itu, waktu dia ucapkan sumpah itu ada Alkitab, saudara. Jadi di sini saudara-saudara berbicara mengenai sumpah, ikatan sumpah itu. Allah berjanji kepada Abraham dengan sumpah. Allah bersumpah demi dirinya. Kenapa saudara? Tidak ada yang lebih tinggi. Kalau manusia bersumpah biasanya bilang begini, demi Tuhan, bukan saya yang curi. Demi Tuhan saya tidak berbicara begitu. Jadi kita meyakinkan seolah-olah itu benar, saya tidak mencuri, saya tidak lakukan itu. Nah, di sini waktu Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, dia bersumpah demi dirinya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Dialah yang tertinggi. Jadi untuk meyakinkan akan janji Allah itu benar, dia bersumpah demi dirinya. Allah tidak berdusta, dia menepati janjinya. Nah, saudara, untuk mengerti hal ini, saya mau mengajak kita memikirkan kembali tentang janji Allah kepada Abraham tentang keturunannya. Saya mengajak kita untuk, saya tidak akan membuka di Kejadian pasal 15 itu, saudara. Allah menjanjikan Abraham keturunan. Di dalam Kejadian 15 itu kalau kita membaca, firman Tuhan katakan begini, Abraham jangan takut. Abraham jangan takut. Kemudian, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kemudian Abraham menjawab begini, saudara, ya Tuhan, apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu, orang kerjaku, pembantu kepercayaan, yang akan mewarisi saya tidak punya anak. Apa yang engkau akan berikan kepadaku? Kemudian firman Tuhan datang seperti ini, saudara. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, waktu itu Abraham sudah tua, tidak punya anak. Bagaimana ini kekayaannya banyak? Tuhan bilang upahmu besar. Upah apa Tuhan? Jangan takut. Akulah perisaimu, aku akan melindungi engkau dan sebagainya. Abraham katakan, bagaimana mungkin Tuhan, saya sudah tua, tidak mungkin punya anak. Kemudian yang akan mewarisi ini semua ternak adalah budakku, yaitu Eliezer. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, tidak, tetapi anak kandungmu. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, saat itu Abraham belum tahu, dia tidak melihat, dia belum mengerti bagaimana cara Tuhan akan menjaga, melindungi, menjadikan Tuhan perisainya. Dia tidak punya anak, tetapi waktu dia percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan, bukan Eliezer yang akan mewarisi kekayaanmu, melanjutkan keturunanmu, tidak, tetapi anak kandungmu Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan. Hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara, di sini berbicara bahwa Abraham meletakkan imannya kepada Tuhan, walaupun dia belum mengerti pada saat itu. Nah, ketika kita membaca Kejadian 22, saudara, di dalam Kejadian 22 itu ada satu peristiwa, Tuhan sudah berikan dia anak. Ya, Tuhan sudah memberikan Abraham anak.
Dan waktu Tuhan memberikan dia anak, anaknya itu mulai bertumbuh besar, Tuhan memerintahkan dia, persembahkan anakmu. Pergilah ke Gunung Moria. Waktu dia sudah persiapkan, saya tidak akan menjelaskan secara detail saudara. Anaknya itu sudah diikat, sudah ditaruh di atas, mau dikorbankan, tangannya begini, mau sembelih anaknya. Malaikat Tuhan berseru, jangan Abraham. Aku tahu imanmu. Tuhan berjanji di sini akan memberkati dia. Lihatlah bintang di langit ya. Kamu tidak bisa menghitung bintang itu. Begitu banyaknya keturunanmu. Lihat pasir di laut. Begitu banyaknya pasir, kamu tidak bisa menghitungnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah janji Allah kepada Abraham. Ini berbicara bahwa saudara-saudara, Abraham percaya akan janji itu. Saudara-saudara, dia percaya akan janji itu dan dengan sabar ia menantikan dan Tuhan memberikan dia keturunan. Allah tidak mungkin berdusta, tanamkan di hati kita. Apa yang dia janjikan, dia akan genapi. Allah tidak mungkin berdusta. Karena itu saudara-saudara, kita yang sudah percaya kepada Allah, diberikan satu dorongan yang kuat saudara, untuk berpegang teguh kepada janji, harapan yang terbentang di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan Allah memberikan janji kepada Abraham, menjanjikan keturunan menjadi bangsa yang besar. Hari ini saudara dan saya bukan diberikan satu janji oleh Tuhan, tetapi banyak janji di dalam Alkitab yang harus saudara dan saya cari, yang harus saya dan saudara pegang, yang harus saya dan saudara cari tahu, imani, jalani di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, janji Allah tidak bergantung kepada sifat kita. Kita sering gagal, tetapi pada kesetiaan Allah sendiri. Banyak gagal hidup kita, banyak lupa, banyak lalai, tetapi Allah tidak pernah membatalkan janjinya untuk saya dan saudara. Kita harus pegang erat bagian ini saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita beralih kepada tema kita, harapan kita kepada Yesus Kristus seperti jangkar yang kokoh dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi saudara-saudara, harapan kita kepada Yesus Kristus seperti jangkar. Tadi saya katakan jangkar itu sangat penting untuk keamanan sebuah kapal, perahu dan sebagainya. Supaya apa? Tidak terombang-ambing. Nah sekarang kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita, kalau Yesus Kristus itu adalah jangkar. Jangkar itu adalah penting, Kristus itu adalah penting, menjadi tempat harapan kita, sandaran kita, tempat kita meletakkan harapan kita, menaruh harapan kita kepada pribadinya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kepastian keselamatan kita dijamin dengan janji dan sumpah Allah sendiri. Kenapa ada sumpah saudara? Tadi saya katakan untuk meyakinkan. Kalau surat metrainya itu sumpah. Untuk meyakinkan, tadi saya katakan demi Allah saya tidak berbohong. Untuk meyakinkan, Allah itu sampai bersumpah untuk memberikan janjinya. Supaya apa? Orang Kristen yang masih tersisa pada saat itu saudara-saudara, penulis Ibrani ingin meyakinkan, jangan undur, jangan lamban, harus bersungguh-sungguh bagaimana buat dirimu bertumbuh. Karena janji Allah itu adalah benar dan dia sudah memberikan janjinya dengan sumpah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Yesus adalah jangkar bagi jiwa kita, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita harus percaya kepada janji Allah. Kita harus percaya kepada janji Allah. Kalau Tuhan belum menjawab doa permohonan kita, kita harus seperti Abraham, menanti dengan sabar.
Pegang janji Allah itu. Janji itu untuk saya, untuk kita, untuk setiap kita saudara. Semua janji itu untuk kita, untuk saudara dan saya. Nah saudara, saya akan menarik sedikit supaya kita lebih mengerti bersama-sama, bisa mengaplikasikan untuk hidup kita masing-masing saudara. Ketika di dalam perjalanan kehidupan kita saudara, kita memiliki pergumulan yang berbeda. Kita berada di satu titik, mungkin kita akan berhadapan atau berada di satu titik tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen tidak cukup kita tahu Yesus juru selamat sudah mati di atas kayu salib, dia mengampuni kita, menguduskan kita, menerima kita apa adanya. Tidak cukup seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara akan melewati masa-masa sulit, ada gelombang, ada riak-riak yang kita hadapi. Seperti Abraham, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, saya sederhanakan saudara, ketika kita berada di titik semuanya buntu, di depan buntu, di kiri kanan buntu, di belakang buntu, kita berdiam, berserah kepada Tuhan. Itu bicara iman. Iman saya dan saudara tidak cukup percaya Yesus Kristus juru selamat, tetapi untuk mendapatkan segala pertolongan, mendapatkan segala janji Allah, di titik itu kita harus belajar berdiam, berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, berserah kepada kedaulatan Allah. Untuk apa? Agar saya dan saudara menerima janji-janji Allah. Saudara, Yesus jangkar bagi jiwa kita. Sekarang kita akan berpindah saudara-saudara, yang terakhir, Yesus Kristus dan imam. Dia adalah imam yang sempurna. Saudara, dikatakan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah saudara, kalau kita mengingat kembali imam besar ya, Imam Harun, kalau dia melakukan tugas pelayanannya yang setahun sekali itu, dia akan masuk ke ruangan Maha Kudus. Waktu dia masuk ke ruangan Maha Kudus, dia sendiri saudara masuk. Hanya satu orang, tidak boleh ada orang lain masuk, satu-satunya imam yang dipercaya pada saat itu. Nah kalau dia lakukan tugasnya saudara, dan kakinya itu harus diikat dengan tali, ada bunyi kenceng begitu. Itu kalau dia melangkah di dalam ruang Maha Kudus, masih kedengaran itu bunyi, berarti itu imam masih hidup. Tetapi kalau sudah tidak bunyi, itu dia tidak jalan lagi di ruangan Maha Kudus selama dia melakukan upacara itu, melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Ada kemungkinan dia mati di tempat karena ada kesalahan. Kalau dia salah dan mati di tempat, tidak ada orang berani, tidak ada orang boleh menerobos masuk, angkat itu mayatnya, tidak boleh. Harus ditarik dengan tali itu. Supaya apa? Orang yang masuk tidak mati juga. Nah saudara-saudara, imam besar saudara di dalam perjanjian lama bukanlah perintis. Sebab tidak ada seorang pun yang mengikuti dia masuk ke ruang Maha Kudus. Cuma Harun satu. Contohnya saya ambil, cuma Harun saja satu. Tetapi Yesus Kristus adalah perintis. Ia sudah pergi ke surga supaya kelak kita pun bisa mengikuti dia ke surga. Yesus Kristus imam yang sempurna. Ketika dia sudah melakukan tugasnya saudara-saudara, mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia kembali kepada Allah, dia adalah perintis. Ia sudah pergi ke surga supaya saudara dan saya bisa pergi ke surga satu saat. Nah saudara, di dalam hal ini, karena itu, perhatikan kalimat ini. Karena itu, kita, saya, Bapak Ibu Saudara semua, kita dapat dengan berani menghampiri tahta Allah dan menerima semua pertolongan yang kita perlukan. Perhatikan dua kata ini, semua pertolongan.
Sekarang Tuhan Yesus berada di dalam surga sebagai imam besar yang membela kita, yang menyelamatkan kita, yang menanti kita. Kita bisa datang menghampiri Dia kapanpun, mau doa pagi, mau menghampiri Tuhan, berdoa pagi, misalnya menyanyi sekarang di dalam ibadah ini kita sedang menghampiri Tuhan. Mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau subuh, mau di pagi hari jam berapapun, kita bisa datang ke tahta Allah, menghampiri Dia. Untuk apa? Menerima semua pertolongan yang kita perlukan. Ini kalimat, saudara perhatikan, pertolongan yang saya butuhkan dengan saudara berbeda. Ada yang butuh kesehatan, ada yang butuh keuangan, ada yang butuh hikmat, ada yang butuh keberanian, ada yang butuh bermacam-macam. Kita punya keperluan. Tetapi di sini kalimatnya sangat jelas. Kita memiliki hak, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus perintis. Kita dapat menerima semua pertolongan yang datang dari Tuhan yang kita perlukan, saudara. Ini adalah anugerah. Ini adalah anugerah Tuhan. Bagaimana dengan suasana hati kita pada hari ini, saudara? Apa yang sedang saudara alami? Mungkin ada yang sedang menekan perasaan saudara. Saya tidak tahu. Tetapi ingat, panggilan. Makasih banyak-banyak. Maaf saudara. Saudara, panggilan dan tanggung jawab setiap kita berbeda. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh, saudara, mencapai kedewasaan yang sempurna dan menikmati semua warisan yang melimpah dari Allahku dan Allahmu. Saudara, minggu lalu penginjil Yunias ada jelaskan, saudara-saudara, tentang orang Kristen yang lamban. Menjadi orang Kristen lamban, menjadi anak Tuhan lamban, tidak bertumbuh. Tetapi keinginan terbesar Tuhan bukan kita hanya cukup menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara bertumbuh secara utuh. Menjadi orang Kristen dewasa, mencapai kedewasaan yang sempurna, sehingga apa, saudara, kita boleh menikmati semua warisan yang melimpah dari Allah. Tuhan mau kita bertumbuh, saudara. Kita tidak menerima hanya cukup keselamatan, stop sampai di situ. Tetapi kita bertumbuh, berusaha bertumbuh. Kita tidak menjadi orang Kristen yang lamban, yang tidak mau tahu. Cukup begini, yang penting saya tidak merepotkan orang. Tidak, saudara. Panggilan hidup kita adalah bertumbuh agar saya dan saudara bukan hanya berpegang kepada jangkar itu, tetapi kita juga bisa memberkati orang lain di dalam kasih kuasa dan anugerah Tuhan. Apa yang sedang saudara alami, khawatirkan pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Apa yang menekan kehidupan saudara pada hari ini? Apa yang mencemaskan kehidupan saya dan saudara pada hari ini? Satu hal, pastikan kita berpegang teguh kepada jangkar itu, pribadi Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi, jangkar adalah hal yang penting, yang kuat, yang kokoh. Kristus digambarkan sebagai jangkar. Dan saya dan saudara harus meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus dalam segala situasi keadaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna. Dia adalah jangkar bagi jiwa kita. Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya rindu seperti apa yang penginjil Yunias sampaikan minggu lalu, berulang-ulang dijelaskan tentang bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Kita tidak mau menjadi orang yang lamban. 2023, saudara, kita sudah lewati setengah tahun. Ayo cek dirinya kita. Lewat 6 bulan, apa yang sudah kita lakukan, saudara? Adakah kita bertumbuh?
stuck, begitu ya, kita begini-begini saja, begitu-begitu saja, berputar di titik yang sama. Ayo bertumbuh saudara. Kalau dulu ya, sebelum misalnya waktu 2022, saya punya perhatian kepada orang lain hanya 1 meter, hanya lihat-lihat. Ayo melangkah lebih dalam, kita bertumbuh. Dulu misalnya, kalau dulu saya tidak suka baca, bagaimana caranya? Pokoknya saya tidak suka baca. Sekarang minta sama Tuhan, Tuhan saya mau baca, saya mau dengar firman, saya mau mengerti firman, saya mau melakukan firman, saya mau menghidupi firman. Supaya apa? Kita tahu janji Tuhan, kita menikmati semua janji Tuhan, agar hidup saya dan saudara terus bertumbuh, berkenan di hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Kita hidup satu kali. Ya, waktu di depan kita tidak tahu, 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mari kita, Tuhan sudah memberikan contoh teladan untuk Abraham, saudara. Abraham, dari namanya Abram menjadi Abram. Dia percaya kepada Tuhan, dan itu berkenan di hatinya. Kita tambahkan setelah kita percaya kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Walaupun Tuhan jauh dari jelas, tolonglah kami. Berbicaralah kepada kami, tuntunlah langkah kami, agar kami tetap berpegang kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami. Ini kami Tuhan, mungkin ada di antara jemaat yang sedang punya pergumulan yang sangat berat. Mungkin ada kesulitan menyangkut pekerjaan, menyangkut keuangan, menyangkut keluarga, menyangkut kesehatan. Biarkan mata iman kami memandang kepadamu. Karena daripadamulah kami akan mendapatkan pertolongan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.